Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 8 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai dalam surat Roma pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, juga keselamatan yang senantiasa Tuhan pastikan untuk kami alami dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami baca bersama. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Engkau yang mampukan supaya kami lebih memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang kelima menjadi bahan perenungan kita, khususnya di ayat 1-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip pembenaran oleh iman adalah prinsip keselamatan di dalam Alkitab. Ini bukan pengajaran perjanjian baru atau pengajaran dari Paulus saja. Prinsip ini juga berlaku pada masa perjanjian lama, bahwa pembenaran itu karena iman, tidak sedikit pun karena jasa manusia. Ya, perjanjian lama pun mengajarkan mengenai demikian. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam perjanjian baru yang telah berinkarnasi, ya, yakni Yesus Kristus, sehingga semakin jelas iman yang kita miliki sebagai umat Allah. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Keselamatan itu sudah pasti, keselamatan itu tidak akan hilang. Karena kita tahu Roh Kudus yang memeteraikan bahwa kita adalah umat yang akan diselamatkan. Ketidakberdayaan karena belenggu dosa dan di bawah
bayang-bayang murka Allah, oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi kedamaian. Karena Kristus jalan pendamaian, hilasterion, yang artinya jalan pendamaian. Orang yang dibenarkan oleh iman memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak hidupnya akan dipermuliakan oleh kemuliaan Allah. Pemahaman ini menggugah orang untuk berani menghadapi penderitaan. Seperti rasul-rasul, mereka berani karena kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami. Mereka menderita oleh karena Kristus, karena mereka rela supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang pun yang turut mengalami kebahagiaan bersama Kristus. Dan melalui penderitaan, iman justru semakin teguh dan teruji. Ya, semakin imannya teruji, semakin bertambah teguh pengharapannya pada janji Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak mungkin menjadi sombong. Ia bermegah dalam Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Jadi bagaimana mengalami damai sejahtera sejati? Mari kita berhenti berpikir dan berusaha mendapatkan damai sejahtera dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pembenaran. Akui ketidakberdayaan kita dan minta pertolongan dan belas kasihan pada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu lakukan perbuatan baik dan pelayanan sebanyak-banyaknya sebagai rasa ucapan syukur atas berkat, keselamatan, ya, pengampunan dosa, pembenaran, ya, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga siaplah sebagai murid Kristus menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan penderitaan. Karena kita sudah menerima anugerah pembenaran oleh karena iman, mari kita siap sedia menghadapi segala sesuatu. Dan percayalah, Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Manusia yang berdosa tidak mungkin mencapai kebenaran dengan berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tetapi semua itu karena anugerah pemberian yang Tuhan berikan kepada setiap manusia dengan respon iman percaya kepada Yesus. Karena hanya iman percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita akan mendapatkan jaminan pengharapan dan keselamatan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami semua untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.